Oke, jadi aku mau ngebahas soal aduh kenapa masih ketawa ya? Tentang Paris Fashion Week. Kenapa ya? Sekarang tuh kalau nyebut Paris Fashion Week itu kenapa jadi lucu ya? Menurutku ya. Karena lucu tau. Beberapa hari yang lalu kan, beberapa hari ke belakang, mungkin beberapa minggu ya. Seminggu mungkin sudah. Kita kan sempat rame masalah Paris Fashion Week ya. Yang yang menurutku lucu itu bukan dari ini ya, bukan dari yang bersangkutan ya. Maksudnya bukan dari brand-brand yang ke Paris untuk melakukan fashion show itu. Jadi, tapi yang bikin aku ketawa itu, aduh, sorry. Yang bikin aku ketawa itu banyaknya orang yang marah-marah di sosmed masalah Paris Fashion Week. Tahu nggak sih? Orang yang marah-marah di sosmed itu, kalau misalnya kalian nggak ikutan emosi ya, misalnya nih kalian lihat ada komen marah-marah, kalian nggak usah ikut emosi, santai, lihatnya tuh santai, tenang, terus lihat lagi pelan-pelan. Kadang-kadang lucu tau. Nah, oke. Masalah Paris Fashion Week ini kan, siapa tuh yang anunya MS Glow ya kalau nggak salah, udah klarifikasi kan MS Glow kalau nggak salah, karena ada miskomunikasi atau yang lainnya. Sebenarnya kan mereka bukan ikutan Paris Fashion Week, tapi mereka fashion show di Paris, tapi masih dalam apa ya namanya ya, masih dalam. Jadi intinya ada pagelaran Paris Fashion Week kan yang terkenal tuh. Nah, mereka ke Paris untuk melakukan fashion show di mungkin hari atau minggu yang sama dengan selenggaraannya Paris Fashion Week. Jadi mungkin mereka memanfaatkan momen untuk bilang bahwa mereka ikutan Paris Fashion Week. Nah, menurutku yang mereka lakukan, ini menurutku ya, itu apa ya? Ya bilang cerdas juga. Karena gini, aku pernah ada di posisi mereka gitu loh. Aku dulu ikutan band tuh, aku pernah dapat ini di Surabaya ya, pernah dapat info kalau bandku itu bisa main di Jatim Expo. Jatim Expo ya. Ya, Jatim Expo. Nah, kalau yang nggak tahu nih, Jatim Expo itu event terbesar di Jawa Timur dan diadakannya di Surabaya, yang mesti ngundang artis-artis besar kayak misalnya Seilat pernah di situ, terus Gigi pernah nggak ya? Pokoknya ada artis-artis besar lah yang pasti main di Jatim Expo. Jatim Expo, kok Jatim Expo sih? Jatim Expo kan tempat Jatim Fair kan? Jatim Fair maksudnya. Sorry. Jatim Fair kan? Bentar ya. Ini daripada saya dikira pembohong nih. Jatim Fair. Oh iya benar. Jatim Fair bukan Jatim Expo. Jatim Expo tempat. Sorry. Seringnya di Grand City, di parkirannya itu. Nah, itu bintang tamunya kan keren-keren ya. Nah, ini salah satu contohnya tahun 2019. Itu tanggal 8 Oktober ada Padi, besoknya ada Tip X, besoknya ada Sheila, besoknya ada Blink Satan sama Heavy Monster, besoknya ada Naif, besoknya ada Tulus. 6 hari tuh. 6 hari. Ada gue starnya semua. Ada band gedenya semua main di Surabaya. Jadi kita tahu kan Jatim Fair kan event yang besar banget ya. Terus suatu hari, tahun berapa ini ya, aku lupa. Pokoknya suatu hari, Viero itu pernah dibilangin, mau nggak ngisi Jatim Fair? Siapa yang tidak mau dong, event sebesar itu. Akhirnya mau lah kita, oke, berangkat. Nah, karena kita sudah semangat mau main di Jatim Fair ya, jadi semua media promosi itu kita bikin tulisannya tuh Elviro live at Jatim Fair, jam segini, udah dapet jamnya kan, jam segini, tanggal segini, tonton, suruh nonton lah pokoknya. Semua media itu udah dibikin kayak gitu, Viro live at Jatim Fair, tanggalnya segini, jamnya segini. Nah, yang kita tidak tahu adalah
kita main nggak di panggung utama. Itu dia masalahnya. Jadi, apakah kita bohong waktu itu? Kalau kita bikin promo yang kayak gitu, apa kita bohong? Enggak kan? Karena kita memang main di Jatim Fair, tapi nggak di panggung utama. Jadi kita main tuh, panggung utama kan di depan tuh, di parkirannya. Nah kita main tuh di dalam, ada panggung kayak kecil gitu. Terus kita main di dalam situ. Nah mungkin, ini menurutku ya, mungkin yang terjadi sama MS Glow yang brand-brand kemarin itu lakukan, mungkin kayak gitu. Apakah sengaja atau tidak? Karena Vero kan waktu itu mungkin nggak tahu ya, sengaja atau nggak ya. Mungkin karena kita masih muda kan, dan semangatnya waktu dibilangin main di Jatim Fair, wih langsung main Jatim Fair, dan nggak ada konfirmasi lanjutan lah ceritanya. Nah, aku nggak tahu sama brand-brand yang berangkat kemarin. Apakah mereka kayak gitu juga ditawarin sama, mereka kan katanya ditawarin kan sama agency gitu, atau brand fashion, bukan, kayak yang bikin baju-bajunya gitu kalau nggak salah. Pokoknya mereka ditawarin sama pihak Amerika buat, kalau nggak salah ya, mereka ditawarin sama pihak luar negeri buat bikin fashion show di Paris. Ditawarin bikin fashion show di Paris kan, terus mereka iya. Akhirnya yang terjadi ya itulah. Nah, yang jadi titik perdebatannya orang-orang kan di sini ya. Orang-orang kan banyak yang bilang, masa iya sih brand sebesar ini nggak konfirmasi ulang, nggak ada tim yang bikin konfirmasi mereka sebenarnya ikut Paris Fashion Week-nya atau bukan, atau hanya fashion show di Parisnya aja. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan banyak orang kan. Nah, menurutku kemungkinannya cuma ada dua. Pertama, mereka tidak tahu, ya mungkin kayak Vero tadi kasusnya. Dan yang kedua, mereka tahu, tapi emang disetting kayak gitu. Biar apa? Ya biar terjadi kayak gini. Karena justru zaman sekarang kan untuk brand-brand besar ya, mereka kan berlomba-lomba untuk nyari perhatian orang-orang kan, karena perhatian itu emang sulit didapat, apalagi di sosial media yang rame kan, banyak yang seliweran. Mungkin menurut mereka gimana caranya biar orang-orang noleh ke kita. Mungkin caranya, salah satu caranya adalah kayak gini. Buktinya aku ngebahas, kalian mungkin sempat komen atau komen ke mereka, ngatain mereka mungkin. Dan itu kan termasuk apa yang mereka cari gitu loh. Itu yang termasuk misi mereka mungkin. Kamu noleh ke mereka, bahkan sempat-sempatnya komen ke mereka kan. Justru itu yang mereka cari. Terlepas dari apakah yang maksudnya terlepas dari positif atau negatif yang mereka terima, yang penting attention-nya mereka dapat gitu loh. Poinnya kan di perhatian kalian yang akhirnya tertuju ke mereka. Jadi bisa dibilang kalau misalnya itu yang terjadi, bisa dibilang justru kalian yang kena sama mereka justru berhasil. Dan kalian kena sama, dalam tanda kutip, perangkap mereka. Apakah, kalau misalnya itu yang terjadi ya, jadi selama ini itu emang sudah direncanakan. Mereka berangkat, bilangnya ikut Paris Fashion Week, ternyata enggak, terus akhirnya bikin klarifikasi. Itu semua sudah dalam rencana gitu loh. Ada yang bilang, ini nipu atau enggak? Enggak kan karena mereka bener di Paris waktu ada pagelaran Paris Fashion Week. Jadi ya, menurutku sih yang terjadi mungkin ya, kemungkinan paling besar mungkin yang kedua sih, mereka tahu. Tapi justru emang ini yang mereka bikin. Jadi makanya kalau misalnya kalian pingin komen atau pingin noleh ke satu arah di sosial media, dilihat dulu. Karena nggak semua mungkin kelihatan kayak gitu ya, tapi bisa aja itu sebuah rencana gitu loh. Perencanaan dari mereka. Jadi ya mereka berhasil sih, dan menurutku bagus kalau misalnya itu beneran, kemungkinan yang kedua tadi ya, kalau misalnya itu beneran direncanakan sih menurutku bagus karena berhasil kan. Jadi ya selamat lah untuk brand-brand yang kemarin berangkat. Karena kalau misalnya gagal pun, nggak bayangin ruginya berapa sih.
Itu uang yang dikeluarin kan harusnya gede banget loh itu. Yang diajak aja siapa aja coba? Banyak yang diajak. Terus bikin show di sananya itu berapa udah. Oke, jadi karena ini berhasil ya bisa lah dibilang balik modal, mungkin bisa, mungkin nggak dalam materi ya, tapi dalam bentuk perhatian, investasinya mereka berhasil lah menurutku. Jadi segitu aja sih menurutku tentang Paris Fashion Week kemarin yang sempat ramai. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.